Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari reverse engineering kami dari aplikasi e-commerce IF atau bisa disingkat e-comif. Latar belakang sistem informasi perpustakaan adalah solusi digital yang digunakan untuk mengolah berbagai aspek operasional perpustakaan dalam era digital saat ini. Perpustakaan tidak lagi hanya mengandalkan pencatatan manual tetapi juga menggunakan sistem berbasis komputer untuk mengolah katalog buku, data anggota, transaksi peminjaman, dan pengembalian buku. Implementasi sistem informasi perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data dan layanan, meminimalkan kesalahan, serta memberikan kemudahan akses informasi bagi pengguna perpustakaan. Dalam mata kuliah basis data, memahami dan menerapkan konsep reverse engineering pada produk digital seperti sistem informasi perpustakaan adalah langkah penting. Melalui reverse engineering, kita dapat memahami bagaimana sistem ini bekerja, termasuk business proses, data model, dan implementasi teknisnya. Oleh karena itu, kelompok kami memilih untuk melakukan reverse engineering pada sistem informasi perpustakaan sebagai tugas akhir semester untuk mendalami lebih lanjut pengetahuan dan keterampilan dalam bidang basis data. Kemudian rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana deskripsi umum dari sistem informasi perpustakaan. Yang kedua, bagaimana business proses atau business rule pada fitur-fitur yang ada dalam sistem informasi perpustakaan. Yang ketiga, apa saja yang diinput, diproses, dan di retrieve oleh sistem. Yang keempat, bagaimana bentuk physical data model dari sistem informasi perpustakaan. Yang kelima, bagaimana script DDL yang digunakan untuk mendefinisikan tabel constraint dan objek lainnya dalam database. Yang keenam, bagaimana script insert untuk memasukkan data dummy ke dalam tabel. Yang ketujuh, bagaimana script query untuk menampilkan data yang dibutuhkan. Kemudian tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, mendeskripsikan secara umum sistem informasi perpustakaan. Yang kedua, menjelaskan secara spesifik business proses dan business rule pada fitur-fitur sistem. Yang ketiga, menyajikan data yang diinput, diproses, dan di retrieve dalam sistem beserta screenshot penggunaan. Yang keempat, membuat physical data model yang sesuai untuk sistem informasi perpustakaan. Yang kelima, menyusun script DDL untuk mendefinisikan tabel constraint dan objek lainnya dalam database. Yang keenam, menyusun script insert untuk mengisi tabel dengan data dummy dan menampilkan hasilnya. Yang terakhir, membuat script query untuk menampilkan data yang dibutuhkan beserta hasil view pada aplikasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agit Fatul Mahasi dengan NIM 12270500082 akan mempresentasikan terkait bagian bab 2 pembahasan terkait deskripsi umum produk digital Sakti Store. Aplikasi e-comif atau Sakti Store ini adalah sebuah platform e-commerce yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi membeli merchandise IF secara online. Aplikasi ini dibangun menggunakan berbagai teknologi web dengan basis data yang dikelola menggunakan MySQL. MySQL sendiri adalah sebuah manajemen basis data relasional atau RDBMS yang populer dan digunakan untuk menyimpan dan mengolah data aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 2.2 dari demo aplikasi dan juga fitur-fitur umum yang spesifik dari aplikasi e-comif atau Sakti Store yang menggunakan sistem registrasi berbasis website yang di dalamnya terdapat beberapa fitur umum. Yang pertama ada fitur registrasi yang dimana user ini sebelum masuk ke website Sakti Store ini dia harus registrasi terlebih dahulu. Yang dimana ada bisnis proses dimana user harus mendaftar untuk membuat akun baru. Setelah itu admin akan memverifikasi data pengunjung dan menerbitkan akun pengunjung tersebut. Setelah itu sistem akan mencatat data akun baru. Selanjutnya di registrasi ini ada business rule
yang dimana data pengguna harus lengkap dan akurat. Pengguna harus memiliki alamat email, username, dan membuat kata sandi akun, yang dimana pengguna itu harus menginputkan username, email, password, dan konfirmasi password. Selanjutnya ada fitur login, yang dimana prosesnya pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka ke dalam formulir, yang dimana sistem ini akan diverifikasi oleh kredensial dengan database, yang dimana kami menggunakan database MySQL 2. Setelah itu, business rule-nya, nama pengguna dan kata sandi harus unik untuk setiap pengguna. Kata sandi juga harus kuat dan tidak mudah untuk ditebak, yang dimana data yang diinputkan dalam formulir login adalah username, anggota dan admin, dan juga kata sandi anggota dan adminnya. Selanjutnya ada fitur lupa password atau fitur forgot password, yang dimana pengguna bila pengguna lupa kata sandi dan jika kata sandinya juga salah, maka ada fitur forgot password yang dimana pengguna akan masuk ke halaman lupa kata sandi atau lupa forgot password, yang dimana pengguna ini harus mengisi email, dan setelah itu email tersebut akan diverifikasi oleh kami sebagai pemilik aplikasi ini. Dan setelah itu pengguna itu akan dikirimkan link token verifikasi mengubah password. Setelah itu user harus menekan atau mengklik link token yang kami berikan dari Gmail itu supaya bisa masuk ke website lupa password. Dan setelah itu pengguna bisa untuk mengupdate password barunya atau mereset password tersebut. Dan setelah itu sistem akan mencatat dan menyimpan kata sandi pengguna. Selanjutnya ada fitur homepage, yang dimana fitur home ini sebagai menu utama dari website kami. Dan juga ada fitur shop, yang dimana membuka tautan menuju halaman penjualan barang. Lalu fitur about, yang dimana ada berisi penjelasan website kami. Setelah itu ada fitur kontak, yang dimana memuat media sosial dari website dan kontak dari admin website. Selanjutnya ada fitur page shop, yang dimana fitur tersebut yang pertama ada fitur search. Fitur search di sini sebagai laman pencarian produk yang tidak ditampilkan di landing page shop, yang dimana di sini bisa memfilter kategori, warna, dan jenis dari produk yang ingin dicari oleh pengguna. Dan tentu saja ini sangat memudahkan pengguna untuk mencari kata kunci dari produk tersebut. Selanjutnya ada daftar produk, yang dimana menyediakan berbagai macam barang yang dijual, lalu membuka tautan menuju produk yang akan dipilih. Selanjutnya ada detail produk, yang dimana berisi penjelasan dari produk yang ditawarkan, di antara lain nama produk, jenis produk, nomor produk, harga produk, gambar produk, dan juga ulasan pelanggan. Dan nomor 4 ada fitur add to cart, yang dimana ketika user atau pengguna menekan add to cart di dalam page shop tersebut, maka dia akan masuk ke tautan pembelian, yang dimana di situ bisa proses menyelesaikan pembelian produk, pemilihan, dan juga untuk memilih jenis pembayaran. Selanjutnya ada fitur about page, yang di sini ada logo sebagai lambang dan ciri khas dari website kami. Lalu ada detail about, yang dimana memuat penjelasan dari laman about, berisi penjelasan website, alasan, dan tujuan dari pembuatan website. Selanjutnya ada fitur kontak page, yang dimana ada informasi kontak, nama lengkap perusahaan, alamat email, nomor telepon, alamat fisik, dan juga tautan media sosial. Selanjutnya nomor 2 ada formulir kontak, yang dimana ini adalah formulir untuk kritik, saran, dan kami sebagai pengembang website ini, yang dimana user bisa menginput nama user, alamat email user, isi pesan, dan juga informasi lainnya berupa saran, pertanyaan, dan kritik, di mana akan diterima di Gmail kami sebagai pengembang website ini. Selanjutnya ada media sosial, yang dimana berapa tautan media sosial atau kontak personal dari pemilik website, di antaranya adalah Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, dan Gmail. Baik, itu dia poin 2.2 demo dan fitur-fitur dari website kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syafar Ridwani Hijazi dengan NIM akhir 094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PDM yang ada pada program yang kami buat. Nah, PDM atau Physical Data Model
merupakan suatu model dari IRD. Nah, IRD ini sendiri itu merupakan suatu diagram yang menunjukkan sebuah informasi data yang disimpan, dibuat, dan digunakan dalam sebuah sistem atau pemrograman. Nah, dalam entitas ini tuh biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas satu dengan entitas lain. Nah, untuk IRD itu sendiri terdapat ada dua macam, ada CDM dan PDM. Nah, PDM ini tuh merupakan sebuah pengembangan dari CDM. Nah, untuk PDM yang ada pada program yang kami buat, itu kita memiliki ada dua tabel. Yang pertama ada tabel user dan yang kedua ada tabel daftar transaksi. Nah, tabel user ini merupakan salah satunya digunakan untuk proses login, pendaftaran, dan juga proses dalam pembelian suatu barang pada aplikasi kita. Nah, untuk daftar transaksi ini merupakan sebuah pihak ketiga yang kami gunakan untuk sebagai sarana untuk proses pembelian atau pembayaran yang ada dalam program kita. Untuk tabel user sendiri memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID yang merupakan primary key, yang mana artinya tuh ID ini tuh pasti berbeda dengan ID yang lainnya, jadi tidak akan ada ID yang sama gitu. Yang kedua ada name, yang ketiga ada email, selanjutnya ada password, selanjutnya ada refresh token, lalu ada create add, ada update add, dan reset token. Lalu untuk tabel daftar transaksi atau midtrans itu tuh kita punya order ID yang merupakan primary key juga, lalu ada tanggal waktu, ada jenis transaksi, ada channel, ada status, ada nilai, dan ada email. Lalu di sini juga karena hubungan antara tabel user dan daftar transaksi itu one to many, artinya satu user sangat bisa untuk memiliki banyak daftar transaksi. Oleh karena itu, dalam daftar transaksi memiliki ID user, yang mana ID user ini tuh sebagai foreign key, seperti itu. Untuk tabel daftar transaksi yaitu pihak ketiga yang kami gunakan. Jadi karena ini tuh sifatnya pihak ketiga, maka setiap ada transaksi yang berlangsung itu tuh datanya akan disimpan dalam midtrans itu sendiri, itu tidak akan tersimpan pada aplikasi kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data Definition Language adalah sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data. Data Definition Language untuk SaktiStore yaitu dibuatkannya tabel users yang memiliki 9 atribut, di mana atribut pertama yaitu ID dengan tipe data integer nilai maksimumnya 11, not null, dan selalu meningkat setiap adanya data baru. Lalu ada juga atribut name dengan tipe data varchar dengan nilai maksimum 255, defaultnya 0. Ada juga kolom email dengan tipe data varchar, nilai maksimumnya 255, defaultnya 0. Ada juga tabel password dengan tipe data varchar, nilai maksimumnya 255, defaultnya 0. Ada juga tabel refresh token dengan tipe data varchar, nilai maksimumnya 255, defaultnya 0. Selanjutnya ada create AT dengan tipe data datetime, not null. Ada juga update AT dengan tipe data datetime, not null. Selanjutnya ada atribut reset token dengan tipe data varchar, nilai maksimumnya 255, defaultnya 0. Selanjutnya ada juga reset token expire dengan tipe data datetime, defaultnya 0. Di sini primary key-nya yaitu ID.
Tabel ini juga menggunakan mesin penyimpanan InnoDB yang mendukung transaksi dan reversial integrity. Lalu auto increment-nya itu 15 untuk menentukan bahwa nilai awal untuk kolom ID yang akan di auto increment adalah 15. Di sini juga ada default charge UTF-8MB4 yang menentukan set karakter default untuk tabel ini mendukung penyimpanan karakter Unicode termasuk emoji. Di sini juga menentukan aturan perbandingan karakter default untuk tabel ini tidak membedakan huruf besar dan juga kecil. Bismillah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai insert dummy atau kita mencoba memasukkan data bohongan kepada tabel user, di mana menggunakan perintah insert into yang digunakan untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel user. Dengan struktur tabel user ini yang terdiri dari kolom-kolom ID, kemudian ada nama, email, password, refresh underscore token, created at, updated at, reset underscore token, reset underscore token underscore expire yang memiliki nilai value. Di sini kita memasukkan dua data dummy. Yang pertama yaitu dengan ID 13 dengan nama Jane Smith dengan email jane.smith@example.com dengan password 456 dengan refresh underscore tokennya yaitu 0 atau nilainya ada tapi bukan berarti kosong. Dengan created at-nya dibuatnya pada tahun 2024 bulan ke-6 tanggal 16 jam 12:05 dan di update-nya di tahun 2024 di bulan ke-6 di tanggal ke-16 jam 12:05 juga. Kemudian reset underscore tokennya itu juga 0. Kemudian reset underscore token underscore expire atau nilai token expire-nya ini yaitu pada tahun 2024 bulan ke-6 dan juga di tanggal ke-17. Jadi tokennya sudah tidak bisa digunakan lagi pada tanggal ke-17 di bulan ke-6 tahun 2024 jam 12:05 juga. Kemudian sama dengan nilai dummy yang selanjutnya yaitu dengan ID 14 dengan nama Bob Johnson dengan email bob.johnson@example.com dengan passwordnya password 789 dengan refresh underscore tokennya juga yaitu 0 dengan tahun dibikinnya yaitu 2024 bulan ke-6 hari ke-16 jam 12:05. Kemudian updatednya juga di tahun 2024 di tanggal ke-6 di bulan ke-6 tanggal ke-16 jam 12:10 dengan reset tokennya juga yaitu 0. Kemudian reset token underscore expire-nya yaitu tahun 2024 bulan ke-6 tanggal 17 atau sehari setelahnya jam 12:10. Di sini kita bisa melihat tabelnya sudah masuk ke dalam tabelnya tersebut. Kemudian query-nya di sini menampilkan semua data user menggunakan query select bintang from user U. Di sini semuanya sudah muncul, ada 11 data. Yang data 10 dan 11 ini adalah data dummy yang sebelumnya kita sudah masukkan. Kemudian dari nomor 1 sampai 9 ini adalah data yang sudah kita lakukan ketika kita mencoba-coba saat membuat programnya tersebut. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan pada presentasi kali ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah struktur umum basis data. Aplikasi Ecomap ini adalah menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk mengelola berbagai data penting seperti produk, pengguna, transaksi, dan detail transaksi. Struktur ini terdiri dari beberapa tabel utama yang sering terhubung melalui relasi kunci primer dan kunci asing. Yang kedua adalah fitur umum dan spesifiknya. Aplikasi e-commerce ini memiliki berbagai fitur yang mendukung aktivitas e-commerce termasuk register dan login pengguna, browsing produk, menambah produk ke keranjang checkout, manajemen stok produk, laporan penjualan, dan review produk. Basis data MySQL memainkan peran penting dalam mendukung operasi ini dengan menyimpan dan mengolah data yang diperlukan. Dan poin ketiga adalah model data fisik atau PDM
Pembahasan mengenai physical data model telah menunjukkan struktur detail dari tabel-tabel dalam basis data, termasuk kolom-kolom yang ada serta hubungan antar tabel terutama seperti products, user orders, dan order details. Dijelaskan dengan rinci termasuk kunci primer dan kunci asing yang menghubungkan tabel-tabel tersebut. Yang keempat, definisi data atau DDL, serta perintah DDL untuk membuat tabel dalam basis data e-commerce telah disediakan. DDL ini mencakup pembuatan tabel dengan semua kolom yang diperlukan seperti definisi kunci primer dan kunci asing. Yang kelima adalah insert dummy data. Contoh perintah untuk memasukkan data dummy ke dalam tabel produk setelah diberikan. Data dummy ini penting untuk keperluan pengujian dan verifikasi fungsi-fungsi aplikasi. Dan yang terakhir keenam adalah query untuk menampilkan produk. Contohnya adalah untuk menampilkan produk berdasarkan kata kunci telah disediakan, seperti untuk mencari kategori, produk, atau jenis, dan lain-lain. Query ini menunjukkan bagaimana data dapat diambil dari basis data dengan menggunakan perintah SQL sederhana. Dengan demikian, struktur dan fungsi basis data MySQL dalam aplikasi e-commerce ini melalui reverse engineering, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait bagaimana aplikasi e-commerce bekerja dan bagaimana data dikelola di balik layar. Pengetahuan ini penting bagi mahasiswa dan praktisi dalam mengembangkan, mengelola, dan mengoptimalkan aplikasi berbasis data. Makalah ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan dalam memahami konsep dan praktik implementasi basis data dalam konteks e-commerce. Sekian, terima kasih.